warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Budaya, perkenalkan nama aku Bunga Cecilia Putri Winarto atau biasa dipanggil Bunga, delegasi dari SMA Negeri 4 Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit demi sedikit tentang tradisi atau budaya yang ada di daerah DKI Jakarta. Nah, yang pertama ada tradisi palang pintu. Palang pintu secara harfiah berarti pintu yang dihalangi atau dihalang. Dalam budaya Betawi, ini adalah simbol dari penghalang terakhir sebelum pihak pria biasa masuk ke rumah calon pengantin wanita. Kemudian ada urutan dan isi prosesi. Biasanya berlangsung di depan rumah mempelai wanita yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pantun berbalas. Biasanya ada 2 orang dari masing-masing pihak. Yang pertama ada juru pantun, yang kedua ada tokoh adat. Mereka ini saling berbalas pantun yang isinya bisa berupa sindiran lucu, teka-teki, atau pujian untuk menunjukkan kepandaian dan adab. Yang kedua ada pencaksilat. Setelah pantun biasanya wakil dari pihak wanita menentang perwakilan pria untuk adu silat. Ini bukan pertarungan sungguhan ya, tapi lebih merujuk kepada pertunjukan keterampilan silat yang melambangkan keberanian, kejantanan calon pengantin pria. Kemudian yang ketiga ada penyerahan seserahan. Setelah berhasil menaklukkan tantangan pantun dan silat, mereka pengantin pria menyerahkan seserahan sebagai simbol kesungguhan dan kesiapan lahir dan batin untuk menikah. Nah, kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya apa aja sih yang terkandung dalam palang pintu? Yang pertama ada pantun. Pantun menunjukkan kecerdasan, kesantunan, dan keluasan dalam berbahasa. Kemudian ada silat. Silat yang berarti melambangkan kekuatan dan keberanian serta seni bela diri Betawi. Kemudian ada gotong royong, karena semua ini biasanya dilakukan secara komunal dengan dukungan masyarakat sekitar. Nah, fakta menarik apa aja sih yang ada pada palang pintu ini? Tradisi palang pintu sering ditampilkan juga dalam festival budaya dan menjadi salah satu daya tarik wisata budaya di Jakarta. Dalam versi modern, prosesi ini sering dikemas lebih singkat tapi mempertahankan unsur pantun dan silat. Kemudian ada lenong Betawi. Lenong Betawi adalah salah satu kesenian teater tradisional masyarakat Betawi. Seni pertunjukan ini biasanya dibawakan dalam bentuk drama atau komedi yang penuh dengan dialog spontan, humor, serta memiliki pesan moral. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang asal-usul lenong. Lenong Betawi berasal dari Betawi yang berkembang sejak masa kolonial Belanda. Dahulu lenong ini dimainkan secara keliling dari kampung ke kampung. Biasanya sih untuk menghibur masyarakat dalam acara hajatan. Nah, yang kedua ada jenis-jenis lenong. Apa aja sih jenis-jenis lenong? Lenong terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada lenong denes, yang berarti mengangkat cerita kerajaan atau bangsawan. Tokohnya biasanya berpakaian mewah dan bahasanya lebih cenderung halus. Yang kedua ada lenong preman. Lenong preman ini dia lebih ke bebas dan populer ya, mengangkat ceritanya kehidupan rakyat biasa dan menggunakan bahasa sehari-hari dan banyak unsur humor. Biasanya ciri khasnya menggunakan bahasa Betawi yang kental, banyak mengandung unsur improvisasi. Jadi pemain bisa menyesuaikan dialog dengan kondisi atau situasi penonton yang diiringi dengan musik tradisional seperti gambang komong. Biasanya menyisipkan nasihat atau pesan moral meskipun dikemas secara lucu dan santai. Nah, kemudian tokoh dan kostum. Tokoh-tokohnya sih beragam ya menurut aku, karena seperti jagoan kampung, preman, majikan, dan pelayan. Kostum mereka juga mencerminkan status sosial tokoh yang dimainkan dan dari pakaian adat Betawi hingga pakaian modern. Dan fungsi sosial ini selain sebagai hiburan, lenong juga dapat berfungsi sebagai media kritik sosial dan pendidikan moral secara tidak langsung. Nah, ini dia budaya dan tradisi yang ada di daerah DKI Jakarta. Gimana menurut kalian? Menarik bukan? Nah, untuk lebih lanjut jangan lupa ya follow Instagram aku biar lebih tahu tentang daerah-daerah apa aja sih yang ada di Indonesia ini. Oke, itu tadi sedikit yang aku jelaskan mengenai budaya atau tradisi yang ada di daerah DKI Jakarta. Mungkin ini aja dari aku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.